العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua yang kita hormati, para saudari yang kita muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah. Kembali lagi pada kesempatan begini kita berjumpa dalam rutinitas kajian yang pagi Sabtu ini membahas tentang beberapa sifat makmum yang masih berlanjut pada pertemuan sebelumnya bahasa ini, yaitu tentang hubbu kasratil kalam. Sebelum kita teruskan bahasan ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama dan menyediakan bacaan surah Al-Fatihah, terutama di musannif dan kitab. Juga kita hadiahkan pahalanya kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita semua, yang tentunya mereka berjasa dalam hidup kita ini, dan juga mudah-mudahan kita bagian orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari mereka semua, dan mudah-mudahan kita pun dapat membagikan ilmu pengetahuan itu kepada kaum generasi berikutnya. Atas ridha Allah ala hadiniyah wa ala ulil maqad salihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beberapa dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang penyakit hati dari hubbu kasratil kalam, banyak bicara yang menjadi sebuah kebiasaan buruk. Kalau banyak bicara dalam satu momen peringatan Maulid umpamanya, dia ditunjuk sebagai pensyarah, sebagai penceramah, sebagai pengisi acara tausiah. Pastilah dia yang paling banyak bicara itu dari para hadirin yang ada. Nah, namun itu bukanlah kebiasaan buruk. Jadi yang tergolong penyakit hati ini hubbu kasratil kalam, yang pengertiannya kalau kita ulang dari pertemuan sebelumnya ialah dalam bahasa Jawa namanya obrolan ngaur ngidul, bahasa lainnya omong kosong, bahasa orang Banjar berbual-bual. Itu namanya berbual-bual. Tapi kalau berbual-bual bahasa Malaysia, ini setahu saya lain lagi nih. Itu ngobrol biasa, ada manfaatnya. Berbual-bual itu bercakap-cakap saja, artinya berbincang-bincang. Tapi kalau berbual-bual bahasa Banjar, ini
Ini termasuk hukum kasratil kalam. Ya. Ngaur ngidul itu apa maksudnya? Itu artinya tidak ada pembicaraan yang bisa diambil manfaatnya. Nah, itu. Jadi kaitannya dengan sebelumnya, yaitu tarku manata'ni, yaitu meninggalkan perkara yang tak bermanfaat. Kalau sebelumnya lebih umum apa saja, kalau ini lebih spesialis, yaitu hanya ucapan. Ya, jadi tidak bicara tentang perbuatan berupa penglihatan, tidak berupa pendengaran, tidak berupa selain daripada kalam. Kenapa kalam ini menjadi bahasanya menjadi khusus? Karena kalam bisa mempengaruhi orang. Ucapan itu mempengaruhi. Dan kalam ini harus terjadi interaksi. Kalau kalam sendirian, kecuali zaman sekarang, bicara sendirian itu kita tidak bisa langsung mengatakan orang ini bermasalah. Karena zaman sekarang ini sudah canggih. Orang bicara terkesan sendirian, rupanya ada di telinganya ini satu alat komunikasi tanpa kabel. Nah, kalau dulu kita melihat alat komunikasi tapi pakai kabel. Jadi kalau tidak ada kabelnya aneh. Sekarang ini justru tanpa kabel, tinggal dimasukkan saja ke lubang telinganya itu. Mungkin zaman sekarang alatnya masih kelihatan besar, kelihatan nampak. Mana tahu nanti ke depan alat itu sangat kecil. Bisa jadi dimasukkan, disuntikkan. Nah, kita nggak tahu lah ya. Zaman begitu cepat berubah. Jadi semakin kesananya kita semakin tidak bisa memahami. Bisa orang bicara terkesan sendirian padahal dia sedang ngobrol dengan orang jauh di sana. Nah, begitulah canggihnya zaman sekarang ya. Nah, semua bisa dibantu dengan alat pendengaran, alat penglihatan. Ya. Jangan-jangan ke depannya alat bicara, menggunakan alat tertentu, orang bisa dengan bahasa tertentu. Itu mungkin tuh para ilmuwan dipikirkannya itu ke depan itu. Bagaimana kalau kita memakai satu alat ini yang tidak bisa mengerti bahasa Inggris bisa mengerti? Wah, itu canggih betul itu zaman itu kalau terjadi itu. Kalau sekarang ini kan zaman itu masih ucapan yang ini terucap dari mulut saya ini di saat direkam seperti ini, nanti di edit sedemikian rupa dengan aplikasi tertentu. Ini pengajian kita ini bisa berubah bahasa ini. Tapi suaranya tetap suara saya, ini suaranya tipe suaranya persis suara saya, tapi berubah bahasanya tergantung di aplikasi itu mau dijadikan bahasa apa nih pengajian kita ini. Bisa bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa India. Jangan mudah pengajian bahasa India ya. Ustaz saya baru ini kalau kita bisa terkecoh sekarang ini. Padahal itu kerjanya aplikasi saja itu. Ya kan? Nah, sekarang itu udah mulai terbiasa orang melihat seperti itu. So ketika orang merasa heran, ini Rocky Gerung rupanya pandai bahasa Arab rupanya ini. Bahasa Arab dari mana dia? Ya mungkin ya buktinya pada suatu ketika mengutip ayat Al-Quran begitu, ya tidak asing bedanya. Ini masih betul bahasa Arab. Orang terkagum-kagum, banyak pakai itu bahasa Arab. Padahal itu kerjanya aplikasi. Nah, orang yang semakin paham dengan dunia teknologi sekarang itu adalah hal yang biasa-biasa saja.
Jadi semakin kesananya kita melihat teknologi ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita khawatir, ini khawatir ini. Dunia teknologi yang terus semakin canggih ini takutnya disalahgunakan orang, apalagi pengajian ini di-style sedemikian rupa. Kalau sekarang kan diedit-edit tuh, dipotong-potong. Ucapan ini dipotong, nanti sambung ini, hilangkan ini, sambung ini, ya. Mestinya tidaknya itu potong, sambung, ya. Tidak boleh membaca Al-Quran ketika sedang tidak boleh menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran ketika sedang berhadas besar. Tapi karena videonya diedit, tidaknya itu potong, buang, sambung. Kalau saya canggih HP yang kayak gini aja bisa, kan? Sambung. Akhirnya ceramahnya apa? Boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas besar, boleh menyentuh Al-Quran, ya kan? Padahal aslinya ada tidak boleh, tidaknya potong, buang. Jadi itu kita harus terbiasa menghadapi dunia teknologi yang semakin canggih ini. Kalau ada pemberitaan ataupun syarahan-syarahan agama yang terkesan ataupun dapat disimpulkan menyalahi, jangan langsung kita salahkan. Mana tahu ini video sudah diedit. Orang canggih juga, ya, mengetahui itu tuh. Ada yang mengedit, katanya kalau kita pergi haji tidak umroh, maka tahun depan wajib pergi umroh lagi. Betul atau betul? Betul. Kalau waktu berhaji tidak mengerjakan umroh, ya kan? Karena haji dan umroh itu sama-sama perkara yang wajib. Haji dan innal hajja wal umrata lillah. Haji dan umroh. Jadi orang bila pergi haji pasti dia umroh. Jadi kalau orang pergi haji yang 45 hari itu tidak mengerjakan umroh, ya betul, pulang tahun depan terus wajib pergi lagi itu kerjakan umroh. Kenapa wajib? Karena dia kemarin sudah wajib. Beda kalau orang memang tidak wajib, dia artinya tidak sampai untuk bisa berangkat. Berapa tahun nggak sampai meninggal dunia, dia tidak ada kemampuan itu. Kemampuan secara ekonomi, secara fisik, yaitu secara keamanan maksudnya tempat tujuan perjalanan, 3 itu terpenuhi, wajib pulang tahun depan. Kenapa? Kan dia udah wajib tadi, tahun tadi dia wajib, cuma tidak dikerjakannya. Betul. Ya. Tapi kalau orang pergi haji dan dia mengerjakan umroh, tahun depan wajib pergi haji lagi, itu salah. Nah, jangan-jangan ini video ini dipotong. Itu. Ada video yang begitu. Ya. Tanya, orang yang pergi haji wajib pergi umroh, bingung. Umroh lagi tahun depan. Itu ada rezekinya kan. Oh, kalau dia tidak mengerjakan umroh 40 hari di Mekah, Haram, Mekah, Madinah itu 45 hari.
Nunggu haji cuman umroh tidak. Ya betul itu. Itu kan dipotong tadi itu. Jadi kita harus pandai menyikapi dunia teknologi yang semakin canggih ini. Jangan hanya gara-gara satu aplikasi dan akhirnya kita ribut bertengkar. Padahal yang punya aplikasi kenyang dia menikmati hasil bikinannya itu luar biasa, itulah zamannya. Nah, jadi kita kembali hukum kasratil kalam yang dimaksud ialah hukum kasratil kalam yang hanya ucapan yang tidak bermanfaat. Kenapa bicara ucapan? Karena ucapan satu perlu interaksinya orang lain. Tidak mungkin ucapan hanya ngobrol sendiri. Ucapan mempengaruhi orang lain. Agak berbeda dengan indera penglihatan dan pendengaran. Sebab kalau indera penglihatan itu bisa hanya satu arah saja. Saya melihat orang, saya tidak mempengaruhi orang. Saya mendengar, saya tidak mempengaruhi orang. Apa yang saya dengar, saya nikmati sendirinya. Apa yang saya lihat pun saya nikmati sendiri. Saya tidak mempengaruhi orang. Nah, agak berbeda. Tapi ucapan, mau tidak mau saya mempengaruhi orang. Kalau saya ucapannya sendiri, ngobrol sendiri, berarti sayanya yang bermasalah. Nah, oleh sebab itu, Al-Kalam ini menjadi sebuah judul bahasan tersendiri. Hubbu kasratil kalam, banyak bicara yang tak bermanfaat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat dari Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, la tuksiru al-kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian banyak bicara bi ghairi dzikrillah, banyak bicara selain zikrillah. Nah, zikrillah itu apa? Segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, itu zikrullah. Ceramah, kiranya ceramah itu tidak mengajak orang kepada zikrullah. Kalau tidak zikrullah, maka ceramahnya adalah ceramah umum. Pidato disebutnya apa itu? Pidato ya. Ya pidato namanya itu. Sehingga saya itu agak beda itu antara kata-kata ceramah dengan pidato. Pidato kenegaraan, kan? Dari ceramah kenegaraan itu tidak ada. Jadi pidato itu sebenarnya yang umum-umum tuh. Nah, pidato. Ya. Tapi kalau ceramah itu asumsi atau makna yang terkandung di situ ialah membahas masalah hal-hal yang bersifat keagamaan. Ceramah agama, apalagi disertakan ceramah agama yang akan disampaikan. Ceramah umum itu sebenarnya kurang dikenal bahasa itu di bahasa Indonesianya, tapi pidato saja udah, pidato udah ada. Nah, maka apabila kasratul kalamnya mengandung zikrullah, nah, perbuatan itu ceramah, ya pengajian, nah, seperti itu kan, itu mengandung zikrullah. Jadi kalau tidak mengandung zikrullah, walau khutbah sekalipun, maka khutbah itu tidak sah. Ini galak juga nih. Khutbah itu yang harus ada zikrullahnya mana? Yaitu di antara rukun khutbah itu apa? Mengajak jamaah bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Ittaqullah. Jadi kalau ittaqullahnya tidak ada, jadi makmum, makmum itu tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Nah, itu. Jadi makmum, makmum itu tidak tahu, tidak tahu. 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 Jadi makmum, makmum itu tidak tahu,
yang paling di depan pas dengan khotib di atas mimbar itu, dia harus mengerti itu rukun khutbah itu. Ada orang sembarangan duduk. Karena kalau yang di atas ini nih, tapi insya Allah namanya khotib ya, itu dia harus siap semua. Umpama tak kecolongan bagaimana, ada khotib naik, ya rukun khutbah satu saja, sengaja ditinggal atau tidak. Kenapa kalau tidak itu? Ya kan dia tidak sengaja, kayak gitu ya. Maka bermasalahlah Jumatnya, karena khotib ini dia koneksinya dengan sholatnya itu sendiri dan jamaah. Nah, ini uniknya sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini melibatkan makmum. Di situ uniknya. Beda sedikit dengan sholat-sholat selain Jumat, sholat zuhur, asar, maghrib berjamaah. Biar bubarlah makmumnya itu tuh, ya masalah bagi imam. Nah, itu. Ketika sholat ada mekanisme, tuh jelas imam ada keliru rakaatnya, jumlahnya, bacaannya segala bagai, mekanisme mengingatkan imam itu diatur semua dalam fikih. Tapi Jumat dari khutbah yang notabene jamaahnya belum sholat, ya karena sholatnya nanti bersama imam. Tapi khutbah itu sudah bagian dari rangkaian ibadah sholat Jumat itu sendiri. Nah, maka oleh sebab itu si khatib ini dia mempengaruhi kepada sholat berjamaah tersebut jika khutbahnya saja sudah bermasalah. Nah, oleh sebab itu makmum harus mengingatkan. Nah, putus mualatnya. Mualat itu menyambung, putus. Begitu dia khutbah, lama dan diam, lupa apa lagi dilanjutkan ini. Mungkin khutbah dengan HP kalau ya. Jadi bacanya itu main geser, scroll. Nah, scroll terlalu kuat. Allah sibuk cari lagi. Bolak balik. Itu hati-hati nih khutbah teksnya di aplikasi atau di HP Android gitu kan, terdiam lama. Nah ini ada nanti konsekuensi hukum di situ. Nah, makmum yang ada di situ harus tampil berdiri menggeser khatib tersebut. Baca aja udah hukum khutbahnya itu. Mana itu hukum khutbahnya itu? Alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah, ittaqullah. Salawat kepada Rasulullah itu kalau orang dahulu ini mengajarkan kepada kita di kajian orang-orang tua kita dulu, bukan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah itu saja. Wassalatu wassalamu ala rasulillah itu kan maknanya alhamdulillah segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan salawat serta salam kepada Rasulullah. Nah, ini kalau orang tua kita dulu nih, kalau sekarang ini kan itu sudah dianggap salawat lah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan salawat serta salam kepada Rasulullah. Nah, begitu kan? Nah, ini sudah mulai ada pergeseran pemahaman ilmu pengetahuan. Kalau orang dahulu nih mengajarkan, orang-orang tua kita dahulu tuh, bukan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau hanya itu belum dianggap lagi khutbah itu. Yang mana salawat itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu baru salawat. Jadi kalau Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang tidak ada, ini khatib dianggap bermasalah. Nah dulu seperti itu. Sekarang orang pemahamannya mulai bergeser. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah itu kan ada wassalatu dan salawat, wassalamu dan salam ala Rasulillah, kepada Rasulillah. Kan salawat dan salam katanya. Ini orang sekarang. Tapi kalau orang dulu menepis lagi salawat dan salam, betul itu maknanya salawat dan salam. Tapi yang bersalawat siapa? Ini orang dulu. Kira-kira kuatan mana dia yang dulu? Saya lebih memegang kepada pendapat yang dulu nih. Tadi kan wassalatu wassalamu ala Rasulillah,
salawat serta salam kepada Rasulullah. Itu kan baru khabar namanya. Hanya menyampaikan bahwa salawat dan salam kepada Rasulullah. Pertanyaannya, salawatnya mana? Nah, makanya orang dulu wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wassalatu wassalamu ala, apalah kalimat salawat itu tuh. Yang penting ada wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad dan seterusnya. Kalau wassalatu wassalamnya tidak ada, dianggap belum bersolawat oleh orang dulu. Kenapa? Kalau hanya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma-nya tidak ada, dianggap belum bersolawat, karena itu hanya baru berita, hanya menyampaikan ada salawat dan salam kepada Rasulullah. Siapa yang bersolawat? Nah, baru Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru itu namanya salawat. Nah, ini rukun khutbahnya orang dahulu nih, seperti itu. Nah, baru apa lagi? Ittaqullah lagi. Nah, dari ittaqullah ini zikrullah. Ittaqullah. Sudah ittaqullah, sudah baca ayat Quran. Lagi-lagi nih, baca ayat Quran ini ada ayat yang memang oleh khatib itu ini adalah rukun. Nah, gitu kan? Tidak semua ayat yang dibaca itu. Nah, cuman bagi makmum menganggap pastinya khatib ini dia memahami tersebut. Satu di antara ayat itu adalah dianggapnya atau diniatkannya sebagai rukun khutbah. Nah, itu. Kita tidak tahu lah. Yang penting khatib ini kita yakini dia salah satu di antara ayat yang dibacanya itu diniatkannya sebagai ini rukun khutbah. Nah, itu. Tapi lagi-lagi ke orang dahulu, rukun khutbah itu yang ayatnya itu dispesialkan, kira-kira dipahami oleh jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu disunatkan setelah uraian-uraian. Nah, ini sunat-sunat saja uraian itu. Ya, apalagi kalau berbahasa Indonesia. Selesai daripada itu mau menjelang selesai khutbah pertama itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Shadaqallahul azim. Umpamanya tuh. Nah, jadi makmum tahu di rukun khutbah di inna a'tainakal kautsar. Begitu. Nah, ini ada pergeseran cara ini ilmu pengetahuan sekarang ini nih. Yang mana ini sifatnya ini yang ayat Qur'annya rukun khutbah itu. Nah, terakhir doa Allahumma fir lil musliminnya itu wal muslimat. Jadi kalau lil muslimin wal muslimatnya tidak ada, khutbah bermasalah. Jadi baru wal mu'minin wal mu'minat. Nah, begitu urutannya kan. Nah, kadang-kadang kita udah terulang balik aja. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ayo masih ada muslimin wal muslimatnya. Padahal urutannya itu tuh Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Itu urutannya itu. Muslim itu yang rukun itu. Mukminin mukminat tidak rukun. Yang rukun Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Nah, itu. Pada khutbah yang kedua. Nah, dari situ kiranya kasratul kalamnya tidak bermasalah karena dia adalah mengajak orang kepada zikrullah. Saya kira itulah bahasan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kekurangan mohon maaf. Allahumma fiqh wa min tariq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu wa